الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mic-nya di atas tok apa? Dalam ruang kok kedengarannya mic atas tok ini. Yang atas dimatikan aja nek. Iya. Cukup di dalam ruangan sini. Mati ya. Tes. Jamaah dengar ya. Ya, saya pakai masker jadi agak tertahan suaranya. Gimana? Nggak apa-apa wis. Ya, kebiasaan. Baik, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di malam hari ini Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita di majelis yang mulia ini di salah satu taman-taman surga yang ada di dunia. Sebelum kita memulai kajian kita pada malam hari ini, sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah seseorang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka dengan ini kami ucapkan terima kasih, jazahumullahu khairan, kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi atas terselenggaranya kegiatan ini, terutama kepada DKM Masjid Al-Ihsan dan pihak-pihak lain yang wallahu a'lam kita tidak mengetahui siapa orang-orang di baliknya, namun Allah Azza wa Jalla mengetahui amal-amal saleh mereka. Kita hanya bisa memohon kepada Allah agar Allah menerima amal kebaikan mereka dan membalas kebaikan mereka. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita sebagai seorang manusia telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki satu sifat yang pasti di antara kita memiliki sifat tersebut. Di antara sifat dasar manusia adalah mereka manusia senantiasa menjaga, senantiasa memelihara tatkala dia memiliki sesuatu yang sangat berharga. Entah itu berupa barang atau itu berupa harta atau apapun, yang penting tatkala dia melihat itu sesuatu yang berharga bagi dirinya, dia akan mati-matian menjaganya, akan mati-matian memeliharanya. Contoh sederhana saja, masing-masing di antara kita yang hadir di sini pasti memiliki sesuatu yang berharga dalam hidupnya, dan tentu berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Ada yang menganggap rumahnya yang paling berharga, ada yang melihat memandang kendaraannya yang paling berharga, ada yang memandang HP-nya yang paling berharga, macam-macam. Namun pasti meskipun berbeda itemnya, pasti perlakuannya sama terhadap barang berharga itu. Dia akan rawat, akan menjaganya mati-matian, jangan sampai rusak, jangan sampai hilang. Antum punya mobil mewah, pasti yang antum lakukan benar-benar menjaga mobil tersebut. Tiap hari dicuci, atau ketika parkir diperhatikan tempat parkirnya, jangan sampai kena panas. Kemudian dipasangi alarm, dipasangi GPS, sembarang macam. Ini memang sifat wajar manusiawi seperti itu. Mati-matian menjaga barangnya, jangan sampai lecet, jangan sampai rusak. Ada satu kisah yang menggambarkan tentang hal ini, kisah nyata.
Saya punya seorang kawan yang dia ini dihadiahi oleh saudaranya yang pulang dari luar negeri, dioleh-olehi jam tangan. Dioleh-olehi jam tangan. Awalnya dia mengira ini jam tangan alah paling piro regane sih. Dia menganggap ini mungkin dia belinya di emperan atau mungkin dia beli barang-barang murahan, karena dia tahu ini yang ngasih dia ini jam tangan ini memang terkenal orangnya pelit. Maka sama dia perlakuannya itu terhadap jam tangan tersebut ditaruh keleleran sama dia, dibiarkan, dibikin main sama anak-anak kecil di rumahnya, dia biasa saja. Suatu ketika ada seorang kawannya dia yang bertamu ke rumahnya, melihat jam tangan itu. Dia mengatakan, ini jam tangan mahal ini jam tangan limited edition, sangat mahal ini. Kemudian dia nggak percaya, masa sih? Dicari sama dia di internet, ternyata benar, harganya hampir 10 juta ke atas pokoknya. Ketika dia menyadari itu jam tangan mahal, dia merubah sikapnya. Awalnya dia taruh keleleran ini bahasa seenaknya, ditaruh seenaknya sama dia. Sekarang dijaga betul sama dia, ditaruh di tempat khusus. Itu tadi ponaan-ponaannya anak kecil-kecil itu mau pinjem tidak boleh sama dia. Kemudian sebelumnya dia nggak pernah pakai jam tangan itu. Tahu-tahu setelah dibilangi itu jam tangan mahal, dipakai terus sama dia. Bahkan teman-temannya curiga, teman-teman curiga, dia itu setelah mengetahui itu jam tangan mahal, tiba-tiba dia sering pakai baju lengan pendek. Nah, ini jangan-jangan mau pamer jam tangannya, wallahu a'lam. Tapi antum lihat di sini ada perubahan sikap. Sebelum dia mengetahui itu barang mahal dan setelah dia mengetahui itu barang mahal. Nah, apa hubungannya dengan kita? Kita jamaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla telah diberikan sesuatu yang mahal oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih mahal dari seluruh harta yang kita miliki. Lebih mahal dari seluruh dunia yang ada, yaitu nikmat berupa nikmat Islam. Allah memberikan kita nikmat Islam ini itu jauh lebih mahal dari apapun yang Anda miliki. Mobil antum semewah apapun tidak kalah mahal dengan Islam. Rumah antum semewah apapun, semahal apapun, berapa triliun sekalipun, itu tidak lebih mahal daripada nikmat Islam. Namun sangat disayangkan, orang yang sudah diberikan Allah Azza wa Jalla sesuatu yang sangat berharga ini, melebihi dunia dan seisinya, tidak dia jaga dengan baik, tidak dia rawat dengan baik. Bahkan dia rela menempuh jalan-jalan yang di situ resikonya hidayahnya hilang, ditempuh sama dia. Seakan-akan Allah itu memberikan hidayah kepada dia, nggak mungkin Allah mencabut hidayahnya. Padahal Allah Azza wa Jalla berfirman banyak di dalam Al-Quran, dan bahkan ini sering disampaikan di awal-awal khutbah, may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada satupun yang menyesatkannya. Namun barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada satupun yang mampu memberikannya petunjuk. Ini semua jamaah dimuliakan oleh Allah disebabkan karena orang tersebut tidak sadar kalau Islam yang telah Allah anugerahkan kepada dia itu adalah sesuatu yang berharga. Dianggapnya Islam ini ya biasa-biasa saja. Saya lahir dari Islam, ana lihat banyak orang-orang yang muslim, kayaknya bukan sesuatu yang berharga. Ya, kayaknya bukan sesuatu yang patut untuk dipertahankan mati-matian. Padahal kalau dia mempelajari bagaimana istimewanya Islam dibandingkan dengan semua agama-agama yang di atas muka bumi ini, pasti dia akan mempertahankan Islam ini mati-matian apapun resikonya. Kehilangan nyawa, kehilangan harta, kehilangan keluarga, dia pertahankan Islam ini mati-matian kalau dia tahu Islam itu mahal. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat sebagian manusia-manusia atau sebagian orang yang hidup di atas muka bumi ini, sebagian di antara mereka ada yang berusaha untuk mendapatkan hidayah tersebut, dan ada pula di antara mereka yang tidak mau berusaha untuk mendapatkan hidayah itu. Bahkan orang-orang yang sudah Allah berikan hidayah berupa hidayah ilmu, ternyata tetap Allah Azza wa Jalla tidak memberikan dia hidayah taufik. Ada
dua ayat di dalam Al-Quran yang kalau kita baca secara sekilas seakan-akan dua ayat ini bertentangan. Ayat yang pertama, Allah berfirman di dalam surah di akhir surah apa ya? Akhir surah apa, Ustaz? Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Asy-Syura. Di akhir-akhir surah Asy-Syura, Allah mengatakan tentang Nabi SAW, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan engkau wahai Muhammad benar-benar memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Namun di ayat yang lain, yaitu di dalam surah Al-Qasas, Allah justru mengatakan tentang Nabi SAW, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah, tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapapun yang kau kehendaki. Akan tetapi Allah yang memberikan petunjuk kepada siapapun yang Dia kehendaki. Seolah-olah bertabrakan. Yang pertama mengatakan Nabi bisa memberikan hidayah, yang ayat kedua mengatakan kau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah. Ada yang bisa mengkompromikan dua ayat ini. Karena kalau dipahami secara sekilas, ayat ini bertabrakan. Dan kalau Anda memahami, meyakini ada ayat Al-Quran yang bertabrakan satu dengan yang lain, gak sinkron, ini suatu kekufuran jemaah. Karena akidah kita tidak ada silang pendapat di dalam Al-Quran. Siapa yang bisa menselaraskan apa maksud dua ayat ini? Oh, nggak ada hadiahnya ini. Kan jawabnya itu agak malas-malas gimana gitu. Biasanya kalau ada hadiahnya ini semangat. Tapi nggak apa-apa lah. Perwakilan. Ada yang bisa mungkin? Ini disebutkan oleh para ulama, hidayah ini dibagi menjadi dua macam. Ada yang namanya hidayah al-irsyad dan ada yang namanya hidayah at-taufiq. Ini dua model hidayah yang patut Anda pahami bersama. Hidayah al-irsyad yaitu hidayah petunjuk yang hanya sekedar berupa arahan. Hidayah bentuk ini itu bisa dimiliki oleh siapapun. Nabi, ulama, ustadz, itu bisa memberikan hidayah kepada manusia, namun hanya sebatas mengarahkan saja. Ini disebut hidayah al-irsyad. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan di ayat yang pertama tadi, sesungguhnya engkau benar-benar memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Nah, ini maksudnya mengarahkan manusia ke jalan yang lurus. Sedangkan hidayah yang kedua itu adalah hidayah at-taufiq. Hidayah taufik adalah orang itu melaksanakan ilmu yang dia dapatkan dari hidayah yang pertama tadi. Nah, hidayah yang kedua ini itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW, para nabi dan rasul, ulama sekelas siapapun dia, tidak bisa memberikan hidayah model jenis yang kedua ini. Itu hanya Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW, ayat ini berkaitan turun tatkala Nabi SAW berusaha untuk memberikan hidayah taufik kepada pamannya, yaitu Abu Talib. Kita tahu Abu Talib, paman Nabi SAW yang begitu dicintai oleh Nabi SAW. Abu Talib ini dianggap oleh Nabi sebagai pengganti ayah beliau, karena memang Abu Talib yang merawat, menjaga Nabi SAW setelah ayahnya wafat, setelah Abdul Muthalib wafat, maka pengasuhan Nabi pindah kepada Abu Talib. Namun sayang Abu Talib, meskipun dia membela Nabi, setiap hari berjumpa dengan Nabi, setiap hari mendengar wejangan-wejangan dari Nabi SAW, namun tetap hidayah taufik milik Allah, Abu Talib sampai mati tidak mendapatkan hidayah tersebut. Tapi Nabi SAW berusaha, bahkan sampai mati saat-saat terakhir, di saat sakaratul maut, Nabi SAW mendatangi pamannya. Untuk terakhir kalinya beliau mengajak pamannya untuk masuk Islam. Hidayah irsyad ini tadi dilakukan oleh Nabi. Nabi mengatakan kepada pamannya, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallahi yaumal qiyamah. Wahai pamanku, ngomong la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah, satu kalimat saja. Aku nggak minta lebih, satu kalimat saja, yang apabila ini kau ucapkan, maka aku akan jadikan itu sebagai
bukti untuk membelamu di hadapan Allah di hari kiamat. Tapi ketika itu di sebelahnya Abu Thalib ada siapa? Abu Jahal. Abu Jahal, syaitan. Abu Jahal mengatakan, ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Thalib, apa kau sudah benci dengan agama nenek moyangmu, agamanya kakekmu Abdul Muttalib? Maka sampai matinya fa aba ayyaqula la ilaha illallah. Abu Thalib enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ini bukti bahwa sekelas Nabi SAW itu hanya bisa memberikan hidayah al-irsyad, namun hidayah taufik itu hak Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang tadi dibaca oleh imam ketika maghrib tadi, menceritakan tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berusaha untuk memberikan hidayah kepada ayahnya Azar dengan perkataan yang lemah lembut, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Wahai abati. Abati ini ucapan yang paling lembut. Nabi Ibrahim enggak mengatakan wahai abi, enggak, tapi dengan ucapan yang lembut, ya abati. Kalau diterjemahkan mungkin ya wahai ayahandaku, bukan wahai bapakku, wahai ayahku, enggak, wahai ayahandaku. Kenapa kau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa mencukupi engkau dengan apapun? Namun tetap ayahnya berada di atas kesesatan. Ya, sekelas Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Nuh tidak bisa memberikan hidayah kepada istrinya, tidak bisa memberikan hidayah kepada putranya yang kafir. Bahkan di saat-saat genting, semua permukaan bumi ini sudah dipenuhi dengan banjir, Nabi Nuh sudah naik ke atas kapalnya, Nabi Nuh tetap mengajak putranya yang kafir untuk beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, ayo naik ke atas kapal bersama kami, jangan kau ikut orang-orang kafir itu. Namun tetap yang namanya hidayah taufik milik Allah Azza wa Jalla. Sang anak mokong tetap mengatakan, sa'awi ilal jabal ya'simuni minal ma'. Enggak, aku tetap akan naik ke atas gunung sehingga aku tidak akan terkena banjir bandang ini. Fahala bainahumal mauj fakana minal mughraqin. Maka terhempas dengan ombak dan dia termasuk orang-orang yang tenggelam. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah al-irsyad ini itu bisa kita lakukan. Kita mendakwahi saudara kita, kita mendakwahi tetangga kita, ya, kita mendakwahi kawan-kawan kita, namun tetap jangan Anda melebih-lebihkan atau jangan Anda melampaui batasan. Terkadang sebagian orang ini membebani diri dengan sesuatu yang enggak dibebankan oleh Allah Azza wa Jalla. Coba antum perhatikan, ada kewajiban enggak ketika antum berdakwah, orang yang Anda dakwahi ini harus menerima dakwah antum? Ada kewajiban enggak? Seakan-akan kalau orang ini enggak menerima dakwah antum, nanti ketika di akhirat antum disiksa sama Allah. Ada kayak gitu? Enggak ada. Lantas kenapa kok kita ini membebankan diri dengan sesuatu yang tidak dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian jemaah dimuliakan oleh Allah, sebagian orang kita dapati berusaha untuk misalnya menasihati pemimpin, menasihati penguasa, agar supaya penguasa ini kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, agar penguasa ini bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Berusaha untuk menasihati penguasa dengan cara-cara yang dianjurkan Nabi SAW tentunya, ya, bukan dengan cara-cara yang lain, yaitu dengan mendatangi langsung dan menasihati secara rahasia. Nah, sebagian orang ketika sudah dinasihati seperti itu, kemudian penguasanya tidak mau mengikuti nasihatnya dia melakukan sesuatu yang berupa paksaan kepada penguasa tersebut, melakukan gerakan-gerakan reformasi, melakukan gerakan-gerakan revolusi, gerakan bawah tanah untuk menggulingkan penguasa yang ada. Kenapa? Karena sudah tak nasihati, nggak mau ini penguasa ini. Terus gimana? Ya, anak harus gulingkan penguasa itu. Emang kalau nggak digulingkan kenapa? Apa kau berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Justru kemungkaran yang terjadi ketika kau melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu jauh lebih zalim daripada kezaliman penguasa yang akan kau gulingkan itu. Ya, ini manhaj
pondasi yang harus kita pahami bersama. Kita ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak, bukan memaksa orang lain. Dan kembali kepada tema kita, mahalnya sebuah hidayah. Tadi kita singgung bahwa hidayah ini harus kita jaga baik-baik. Jangan sampai hidayah ini lepas. Dengan cara apa kita menjaga? Salah satunya adalah dengan menutup semua akses-akses yang bisa menyebabkan hidayah kita ini rusak, atau bahkan naudzubillah hidayah kita ini hilang. Saya contohkan seperti mobil tadi, mobil mewah. Antum punya mobil mewah, Mercy, pasaran Mercy ya, Ferrari. Masya Allah masih kinyis-kinyis ini Ferrarinya ini. Antum dihadapkan dua jalan. Jalan yang pertama itu jalannya singkat, langsung nyampe tujuan, 1 kilo sudah nyampe tujuan. Tapi jalannya itu bergelombang, ada banyak paku-pakunya, ada banyak kerikil-kerikilnya. Kemudian jalan itu terkenal ada begalnya, ada begalnya. Kemudian jalan yang kedua, jalan jauh putarnya, tapi jalan yang lurus, ya. Antum pilih jalan yang mana? Jalan yang cepat tapi bahaya, atau jauh tapi aman? Antum nggak mau ambil resiko, ya. Antum tidak akan mengambil resiko mobilnya jadi lecet, jadi bocor bannya, atau bahkan jatuh ke tangan begal. Antum nggak mau ambil resiko. Maka demikian pula dengan hidayah. Ketika Allah memberikan hidayah kepada Anda, jangan Anda mengambil jalan-jalan yang Anda tahu resikonya di situ hidayah Anda jadi rusak atau hidayah Anda jadi hilang. Sudah, jangan diambil. Ada sebagian orang, Masya Allah, dia ini saking pinginnya untuk mendakwahi orang lain, sampai dia mengorbankan hidayahnya sendiri. Ente mau kemana? Ana mau ke tempat itu, tempat judi itu, tempat mabuk-mabukan. Ngapain ke sana? Ana mau mendakwahi orang-orang yang main judi, orang-orang yang mabuk-mabukan di situ. Gimana caranya? Ya ana duduk di situ, kemudian ana dakwahi dia. Tapi cara seperti ini beresiko dia yang akan ditarik sama orang-orang tersebut. Bukannya malah mereka yang ditarik, justru yang mendakwahi ini yang ditarik sama mereka. Maka kalau sudah antum tahu antum bakalan ditarik seperti itu, mending pilih jalan yang lain yang kelihatannya memang lama jalannya dia mendapatkan hidayah, tapi itu aman buat hidayah antum. Ya, itu lebih aman buat hidayah antum. Kemudian contoh yang lain untuk kita menjaga hidayah adalah tadi menutup akses-akses yang menyebabkan hidayah kita rusak. Di zaman medsos seperti sekarang ada banyak akses-akses yang bisa menyebabkan hidayah kita hilang. Kalau yang berkaitan dengan syahwat, ya, buat laki-laki misalnya, seperti gambar-gambar perempuan kita dapati di medsos, ya. Bahkan kita ini mau dengar kajian di YouTube, iklannya itu sudah gambar perempuan, jemaah. Padahal ini mau dengerin kajian di YouTube, mau mencari hidayah di YouTube, mau menambah ilmu di YouTube, tapi kan ada iklannya, advertising itu iklannya gambar perempuan cantik. Hanya kita penasaran, ini sopo ya ini, koce ayu nih, dicari di Google, nggak jadi lihat kajian, dicari di Google, sampai pada akhirnya terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan sama Allah Azza wa Jalla. Tapi bagaimana caranya menutup semua akses tersebut? Maka apabila Anda tahu bahwa jalan tersebut bisa menyebabkan Anda hidayahnya hilang atau bahkan hidayahnya berkurang, lebih baik Anda tinggalkan, gak ada masalah. Ya, lebih baik Anda tinggalkan hal tersebut. Karena ketika Anda dihadapkan dengan situasi di mana Anda tahu bahwa Anda nggak mungkin bisa lari dari situ, disitulah musibah yang datang kepada Anda. Misalnya, Antum pernah tahu koruptor? Ya? Koruptor itu ketika ditangkap, kita ini kadang ngelihatnya itu pegel, ya kan? Koruptor ketika ditangkap itu kita ngelihat wajahnya itu dengan emosi, dengan marah. Ini yang bikin negara bangkrut, ini yang bikin rakyat susah gitu. Pernah nggak antum berpikiran apa jadinya kalau Anda, kita ini berada, Masya Allah, anak sambil makan gitu.
Jazakallah khair. Pernah nggak antum memikirkan apa jadinya kalau kita berada di posisi koruptor tadi? Jamin nggak antum bisa selamat? Koruptor ini ya, kerjaannya gampang jamaah. Bondobol bentok, tinggal tanda tangan, seret, cair 5M, 10M, ya, hanya dengan modal tanda tangan saja. Kita kalau dihadapkan dengan situasi seperti kita jadi pejabat ini, yang terbuka peluang bagi kita untuk korupsi. Ketika ada tawaran seperti itu, Pak, tanda tangan ini Pak, 5 miliar cair Pak, bisa kita menahan pulpen ini untuk nggak tanda tangan? Setan membisikkan kepada kita, kontrakan belum bayar, anak-anak sekolah belum bayar, sudah tinggal tanda tangan toh, ambil sudah. Hah? Apa Pak? Kayak cicilan rumah belum bayar. Jamin nggak antum bisa selamat jamaah? Kita ini enak mencaci maki koruptor, ini yang bikin negara bangkrut. Tayyib, coba Anda pikirkan di balik itu semuanya, bagaimana kalau Anda yang berada di posisi ini? Bukan bela koruptor ya, bukan. Ini untuk kita mengambil sisi pelajaran dari situ. Kita yang keimanannya modelnya kayak gini, ketika dihadapkan seperti yang dihadapkan koruptor tadi, nggak jamin jamaah, nggak menjamin kita bisa selamat. Bahkan bisa jadi kita lebih buruk daripada koruptor yang ditangkap itu tadi. Maka bagaimana caranya? Ya sudah, jangan Anda mengambil akses untuk jadi koruptor seperti itu. Kalau Anda tahu Anda kalau jadi pejabat ini nggak bakal bisa amanah, ya wes ojo nyalek. Iya, nggak usah sok-sokan nyalek, apalagi dengan utang yang banyak untuk biaya kampanye. Anda tahu nanti ketika Anda lolos, Anda terpilih jadi anggota dewan, yang pertama kali Anda pikirkan apa? Balik no modal kampanye. Ya apa sih? Dengan cara apa mengembalikan modal kampanye tadi? Nunggu gaji. Kesuwen. Gimana caranya? Ada shortcut, jalan pintas. Korupsi tadi. Kalau Anda tahu itu berpotensi, ya wes ojo nyalek, selesai. Ini bukti Anda menjaga hidayah tadi. Anda tahu kalau Anda ini ketemu sama perempuan cantik, Anda bakalan lemah, tergoda, syahwat Anda bakal syahwat Anda bakal bergejolak. Maka bagaimana caranya? Tundukkan pandangan. Ya, jangan melihat perkara-perkara yang diharamkan sama Allah Azza wa Jalla. Yang kalau Anda tahu bahwa Anda ketika bertemu dengan perempuan cantik, Anda bakal terjerumus ke dalam perbuatan zina, mending hindari jalan tersebut. Jangan sok-sokan seperti yang dikatakan Nabi SAW. Nabi pernah bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah naungi mereka di hari yang tidak ada naungan kecuali Allah Subhanahu wa taala, ketika di padang mahsyar. Salah satunya kata Nabi SAW, wa rajulun da'athum ra'atun dzatu jamalin wa mansibin faqala inni akhafullah. Salah satu dari golongan itu adalah ada seorang laki-laki yang diajak berzina sama perempuan cantik, kaya raya, punya kedudukan. Lihat, yang ngajak berzina perempuannya jemaah. Biasanya yang ngajak berzina siapa? Yang gombali siapa biasanya? Lakinya, makanya disebut buaya kan? Biasanya gitu. Tapi ini terbalik. Yang ngajak zina adalah perempuan, bukan perempuan sembarangan lagi. Cantik, punya kedudukan, kaya raya lagi. Kemudian orang yang diajak berzina ini dengan entengnya dia mengatakan inni akhafullah. Enggak, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita di posisi seperti itu. Isok tak ngomong kok ngono iku mau. Inni akhafullah. Iya, sekarang bisa ngomong di coba kalau nanti dihadapkan dengan situasi yang real. Ya, Anda lewat di satu rumah ono rondo ayu misalnya, Mas, mampir sih Mas, bisa antum inni akhafullah gitu ya. Ini yang ngomong saja belum tentu jamaah, yang ngomong di depan antum ini belum tentu. Makanya kalau kita tahu kita nggak bakalan bisa melewati ujian seperti itu, ya jangan lewat jalan situ sudah ya, jangan lewat jalan tersebut. Ini kisah seperti siapa ini? Diajak berzina, dia mengatakan aku takut kepada Allah. Nabi Yusuf alaihissalam.
Ya, sekelas Nabi Yusuf alaihissalam. Itu pun Nabi Yusuf sudah ada keinginan untuk mengiyakan istri Al-Aziz itu tadi. Allah mengatakan dalam surat Yusuf, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbi. Yusufnya pengen sama itu perempuan, perempuannya juga pengen sama Nabi Yusuf. Kalaulah Allah tidak memberikan petunjuk kepada Nabi Yusuf, dadi wesan. Ini Nabi Yusuf, apalagi kita. Ya, maka tutup semua akses-akses seperti itu untuk menjaga hidayah. Demikian juga jamaah, kita diberikan hidayah, bisa mengenal manhaj yang benar, bisa mengenal metode yang benar dalam beragama, yaitu kita memahami agama ini, kita memahami akidah ini dengan pemahaman para salafus saleh, dengan pemahaman para sahabat, pemahaman para tabi'in, dan pemahaman imam-imam setelah mereka. Di saat banyak kaum muslimin yang mereka sudah mendapatkan hidayah Islam namun belum mendapatkan hidayah sunnah, sehingga di antara mereka ada yang terjerumus ke dalam perbuatan syirik, ada yang masih nyungsep di kuburan, ada yang masih bergelimang dengan kebid'ahan, ada yang masih bergelimang dengan akidah-akidah yang menyimpang. Kita diberi anugerah oleh Allah bisa mengenal agama ini dengan pemahaman yang benar. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana cara menjaganya? Cara menjaganya adalah dengan antum selektif dalam mengambil ilmu agama ini. Jangan seperti lalat, mencelok sana, mencelok sini, ya, mentang-mentang saya ini belajar agama sudah lama. Mana yang katanya ustadz yang suka menebarkan syubhat itu tadi, anak pengen datang ke majelisnya. Sok dia, padahal dia tahu itu berpotensi untuk menghilangkan hidayahnya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia datang ke majelisnya, maka yang terjadi dia membenarkan hal tersebut dan dia pun tersesat. Hudzaifah ibnul Yaman pernah mengatakan, iyyakum wal mutalawwin fid din. Hati-hati kalian dengan sikap mencela-mencela dalam beragama, pelin-pelan dalam beragama. Kata beliau, fa inna dhalala haqqad dhalala an ta'rif ma kunta tunkir wa tunkir ma kunta ta'rif. Kesesatan dengan kesesatan yang sebenar-benarnya adalah manakala engkau membenarkan apa yang dahulu engkau ingkari dan engkau mengingkari apa yang dahulu engkau benarkan. Dulu kencang mengatakan syirik itu syirik, dulu kencang mengatakan orang-orang yang tabarruk ke kuburan, berdoa kepada wali-wali yang telah mati, dia dengan tegas mengatakan itu syirik. Namun karena tadi dia enggak menjaga hidayahnya, dia mencelok sana, mencelok sini, duduk di majelisnya orang-orang yang menebarkan syubhat, orang-orang yang punya akidah yang rusak, akhirnya dia pun mengingkari apa yang dahulu dia sampaikan. Sekarang dibela mati-matian kesyirikan itu, padahal dulu mengingkari kesyirikan, sekarang dibela mati-matian kesyirikan tersebut. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, nikmat hidayah yang Allah berikan ini sangat mahal, ya, maka dijaga baik-baik, ya, dengan cara kita belajar, dengan cara kita menuntut ilmu, kita mengambil ilmu dari sumber-sumber yang jelas, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi dan apa yang dipahami oleh para salafus saleh. Kalau Anda dapati orang-orang yang memiliki penyimpangan, orang-orang yang punya akidah yang sesat, akidah yang rusak, entah itu dari kalangan Syiah atau dari kalangan Khawarij atau dari kalangan Mu'tazilah yang menuhankan akal, antum tahu dia ini punya pemikiran sesat. Kalau sudah antum tahu, ya sudah, jangan duduk di majelisnya dia, jangan membaca buku-bukunya, jangan mendengarkan kajian-kajiannya. Itu kalau kita serius menjaga hidayah. Namun ternyata sebagian orang tadi sok, mentang-mentang dia ini sudah kuat hidayahnya, nekat dia duduk di majelisnya itu. Ada seorang kawan dulu, tadi dia ini sudah sok mengenal agama ini dengan baik. Memang dia sudah lama mempelajari akidah ahli sunnah wal jamaah. Berapa banyak buku-buku yang sudah dihatamkan sama dia. Kemudian dia itu penasaran dengan salah seorang yang tadi memiliki penyimpangan di dalam akidah. Dalam kasus ini, yaitu orang yang punya pemikiran Rafidhah, orang yang memiliki pemikiran Syiah. Dia mencoba untuk membaca buku-bukunya, dia mencoba untuk mendengarkan ceramah-ceramahnya. Gak sampai 1 bulan, orang ini membenarkan apa yang ada
pada pemikiran orang Syiah tersebut. Dibenarkan jemaah. Dirungokno kajiane, yo bener ya. Mana yang salah ya? Bener kok. Ketika dikatakan bahwa sebenarnya yang jadi khalifah itu Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar ini merampas kekhalifahan. Buktinya Nabi SAW berkata kepada Ali di hadapan para sahabat-sahabat, "Man kuntu maula fa aliyun maula." Barang siapa yang menjadikan aku sebagai pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpinnya. Benar, haditsnya sahih kok. Dibenarkan jemaah. Lihat, ini akibat tadi mutalawwin fiddin, mencela-mencela di dalam beragama, gak punya prinsip di dalam agama, gak punya pendirian di dalam agama. Ya, maka kurang berapa menit? 5 menit. Ada tanya jawabnya? Nggak ada? Hah? Nggak ada? Bisa ada, bisa enggak? Atau nggak apa-apa lah, 5 menit mungkin barangkali dari apa yang kita sampaikan masih ada yang ngeblur. Nggak ada? Kita lanjutkan sedikit. Sebagian orang mengatakan atau sebagian orang beranggapan hidayah ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sebagian orang, tadi kita sampaikan kayak gitu, hidayah ini di tangan Allah Azza wa Jalla. Maka kalau gitu Ustaz, nggak perlu kita mencari hidayah. Kalau Allah sudah tetapkan aku mendapatkan hidayah, maka bagaimanapun keadaanku, aku pasti mendapatkan hidayah. Kalau Allah mencabut hidayahku, aku pasti akan tersesat. Maka Anda dapati sebagian orang berhujjah dengan hidayah ketika dia melakukan kemaksiatan. Pernah nemu nggak ada orang yang ketika adzan berkumandang, kita ajak melaksanakan sholat, orang ini mengatakan, doa oleh hidayah, durung oleh hidayah, doakan aku mendapatkan hidayah. Yuk datang kajian yuk, saya belum dapat hidayah, doakan saya dapat hidayah. Pernah nemu orang kayak gini? Atau orang-orang yang mengatakan, saya ini seperti ini, bejat kayak gini karena Allah menyesatkan saya. Loh, kalau dipikir-pikir, tadi kita mengatakan man yahdillah fahuwal muhtad wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang mampu untuk memberikannya petunjuk. Berarti yang menyesatkan dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian orang berarti menyalahkan Allah. Iya yo, gara-gara Allah orang ini sesat. Gara-gara Allah nggak ngasih hidayah, orang ini sesat. Seandainya Allah beri hidayah, maka orang ini tidak akan tersesat. Maka bagaimana jawabannya? Hidayah ini sama seperti rizki. Kalau rizki berupa harta, tidak mungkin antum diam di rumah mendapatkan rizki, kecuali dengan antum berusaha untuk menjemput rizki tersebut. Meskipun rizki itu datang atau tidak, ini siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah menjadikan sebab-sebab datangnya rizki, bekerja, ya, kemudian belajar misalnya untuk mendatangkan rizki tersebut. Meskipun nanti datang atau enggaknya, ini Allah yang menentukan. Sama dengan hidayah, datang atau tidaknya hidayah, Allah yang menentukan. Namun seseorang tetap diwajibkan untuk mencari sebab-sebab mendatangkan hidayah tersebut. Dan yakini, kalau orang itu serius mencari jalan hidayah, pasti Allah berikan dia hidayah. Karena Allah mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah Azza wa Jalla, dan orang-orang yang sungguh-sungguh meniti jalan kami, kami akan berikan dia hidayah menuju jalan-jalan kami. Pasti diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Namun terkadang tadi orang-orang yang berhujjah dengan takdir atas dosa yang dia lakukan, dia masalahnya nggak nyari jalan hidayah. Ada 2 orang di zaman Nabi, ya udah nggak jadi, ya sudah kan ya. Baik, anak kira ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kita di atas hidayah, dan semoga Allah Azza wa Jalla mewafatkan kita di atas Islam ini, dan menambahkan kepada kita hidayah-hidayah yang masih belum kita dapatkan dari Allah. Karena kita selalu memohon dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, bukan karena kita belum dapat hidayah, tapi banyak jalan-jalan hidayah yang belum kita tempuh, dan kita mohon kepada Allah agar dibukakan jalan-jalan hidayah tersebut. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup majelis kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.